Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi kita dalam channel Panggung Cerita untuk Anda semua. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda patung batu Desa Pantun. Jauh sebelum kerajaan Kutai Martadipura berdiri, di sebuah pedalaman Morakamang terdapat sebuah kampung yang cukup besar. Kampung ini dihuni oleh masyarakat suku Dayak Pantun. Salah satunya adalah pasangan suami istri yang tinggal di tepi sungai, terpisah dari penduduk lain. Suami istri itu hidup dengan kemiskinan. Untuk makan sehari-hari, suami istri ini mengandalkan dari hasil bertani di ladang kecil dan juga berburu. Suami istri ini sebenarnya rajin bekerja, namun barangkali mereka suratan nasib. Suami istri ini tetap terjerat kemiskinan. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda patung batu Desa Pantun. Jauh sebelum kerajaan Kutai Martadipura berdiri, di sebuah pedalaman Morakamang terdapat sebuah kampung yang cukup besar. Kampung ini dihuni oleh masyarakat suku Dayak Pantun. Salah satunya adalah pasangan suami istri yang tinggal di tepi sungai, terpisah dari penduduk lain. Suami istri itu hidup dengan kemiskinan. Untuk makan sehari-hari, suami istri ini mengandalkan dari hasil bertani di ladang kecil dan juga berburu. Suami istri ini sebenarnya rajin bekerja, namun barangkali mereka suratan nasib. Suami istri ini tetap terjerat kemiskinan. Saking miskinnya, suami istri ini hanya memiliki baju yang melekat di badannya saja. Bila baju itu dicuci, mereka terpaksa bersembunyi dahulu di dalam rumah sampai baju yang dijemur tadi itu kering, dan karena setiap hari dipakai, baju mereka pun sudah lapuk dan banyak tambalannya. Meski begitu, pasangan suami istri ini hidup rukun dan bahagia. Sampai suatu hari ada pengumuman dari petinggi adat yang menyatakan sepekan lagi akan digelar erau selama seminggu sebagai ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki dan keselamatan tahun itu. Petinggi juga meminta kepada penduduk untuk menyumbangkan sedikit hasil panen mereka demi keperluan erau. Semua penduduk bergembira mendengarnya, karena ini berarti mereka akan bersenang-senang selama seminggu penuh. Suami istri miskin itu pun bergembira. Sang suami berpikir mencari uang untuk membeli baju baru, terutama untuk istrinya, untuk naik kelamin
tinggi turut berpesta. Tapi bohong. Sang suami pun segera berangkat ke hutan untuk berburu, berharap kali ini memperoleh buruan besar. Namun malangnya sampai berhari-hari di hutan itu tidak satupun buruan didapat. Bahkan sampai erau berlangsung 5 hari, sang suami masih di hutan tanpa memperoleh seekor pun binatang buruan. Di rumah sang istri duduk dan termenung sendiri dan bersedih. Erau tinggal 2 hari lagi, bagaimana aku bisa ikut pesta? Suara gamelan ditabuh, diselingi gerak tawa penduduk tengah bergembira, bernyanyi, menari, dan bahkan makan-makan yang lezat di lamin tinggi. Tiba-tiba melintas ide di benak sang istri. Buru-buru ia bangkit, diambilnya batang pohon bemban yang banyak terdapat di tepi rumahnya. Batang bemban diraut lalu dipipihkan menjadi lembaran yang siap dianyam sebagai pembuat bakul. Sang istri pun mulai menganyam bentuk baju dengan bagian lengan. Lembaran memban dibiarkan menjuntai membentuk rumbai-rumbai. Begitu selesai, baju itu langsung dipakainya, menutup baju lama yang compang-camping dan bergegas ke tempat pesta. Tanpa ragu, sang istri naik ke langit tinggi dan turut menari serta menyantap hidangan yang lezat-lezat. Namun pakaian yang tak lazim dan menerbitkan bau yang tidak sedap membuat semua orang menatapnya. Semua orang di dekatnya sontak menjauh sambil menutup hidungnya. Mereka semua menganggap kehadiran perempuan ini merusak pesta. Maka sang istri pun ramai-ramai didorong keluar lamin. Petinggi berusaha mencegah dan mengingatkan semua orang warga berhak mengikuti erau tanpa terkecuali. Namun orang-orang tidak peduli. Sang istri pun didorong sampai terjatuh keluar dari langit. Ia dianggap gila karena mengenakan pakaian aneh dan bau. Sampai akhirnya sang istri tertunduk seraya menangis pilu di tangga langit. Sementara orang-orang di atas terus mencaci maki dan menghina. Sementara itu sang suami sudah putus asa. Ia pun pulang dan mendapati rumah kosong. Segeralah sang suami bergegas ke langit tinggi dan melihat istrinya di sana. Tapi bukan sedang berpesta, dilihatnya istrinya tengah menangis dengan tubuh basah dan kotor. Sementara dari atas langit terdengar orang-orang menghina dan mencaci mereka. Terdengar pula suara keras petinggi melarang, jangan menghina orang di saat erau. Itu tuhin, itu pantangan. Kalau kalian melanggar tuhin, berteriak petinggi. Tapi tetap tidak ada yang memperdulikan. Dengan perasaan marah bercampur sedih, sang suami sakit hati menyaksikan istrinya dihina. Ia pun meminta maaf karena untuk sekedar membelikan baju ia tidak mampu. Saat itu juga sang suami melaksanakan pemujaan kepada dewata, memohon agar perbuatan orang-orang dibalas. Berdasarkan petunjuk yang didapat, ia membakar ekor kera sampai menjadi abu.
Abu itu kemudian ditaburkan di area pesta di atas langit. Tak seorang pun melihat kemunculannya. Mungkin dewata sudah membalikkan mata mereka, atau karena sudah mabuk. Selesai menaburkan abu ekor kera di sekeliling lamin, sang suami menabuh gong besar yang ada di sudut sebagai isyarat pesta harus diakhiri. Semua orang berhenti bergerak. Siapakah yang memukul gong? Tapi bohong. Tiba-tiba cuaca berubah buruk. Hujan sangat lebat turun, disertai petir dan angin puting beliung menghantam langit. Semua orang berhamburan dan turun dari lamin dengan wajah yang ketakutan. Mereka ingin kembali ke rumah. Masing-masing tidak bisa pulang. Puting beliung begitu dahsyat. Rumah-rumah penduduk hancur berantakan bagai terbuat dari kertas. Begitu juga dengan langit tinggi. Kampung itu rata dengan tanah. Penduduk berlarian menuju goa-goa dan bersembunyi di sana. Namun malapetaka akibat melarang tuhin belum berakhir. Di tengah suasana hujan lebat dan petir menyambar taman angin kencang, penduduk kampung mulai merasakan tubuh mereka perlahan-lahan membeku. Semuanya seketika pucat pasi. Isak tangis, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Ketika alam kembali terang benderang, terlihatlah kampung itu sudah benar-benar rata dengan tanah. Sementara di goa-goa semua orang yang tadi turut erau sudah menjadi batu. Demikianlah legenda patung batu Desa Pantun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.